Cita-citaku adalah menjadi astronot. Itu cita-citaku waktu SD. Waktu dulu ditanya, cita-citamu jadi apa? Ada yang jadi astronot, sama sepertiku. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi pengusaha, tentara, polisi. Tapi setelah aku besar dan banyak yang setuju bahwa mungkin standar kita terlalu tinggi untuk cita-cita kita, sampai teman-teman seusia aku juga berkata bahwa hal itu mustahil untuk dicapai dan kita terpaksa untuk mengalah pada keadaan karena kita berpikir bahwa realita tidak sesederhana itu. Hingga akhirnya cita-cita teman-teman seumurku menjadi lebih kecil. Ya, punya usaha yang cukup, punya penghasilan yang stabil katanya, atau bahkan lebih kecil lagi, untuk sekedar bisa makan buat hari ini, atau gak perlu khawatir soal makan di esok hari. Kadang itu membuatku berpikir, apakah semua orang merasakan hal yang sama? Apakah semua orang melewati hal yang sama dan akan melewati hal yang sama? Jika begitu, seberapa banyak orang yang mengalah pada keadaan karena mereka dikasih tahu bahwa mereka tidak akan bisa menjadi apa yang mereka cita-citakan waktu kecil. Konsep mengejar kesuksesan itu sama dengan konsep dengan keahlian, untuk mengejar keahlian dalam suatu bidang. Sukses dalam hal ini sama dengan konsepnya untuk mencapai keahlian. Ahli, sukses, atau berjaya pada suatu bidang yang itu sama-sama bergerak secara linear, secara garis lurus, bahwa kesuksesan atau keahlian itu masih bisa diukur. Ya, istilahnya seorang ahli dan seorang newbie bisa dibedakan dengan sebuah metrik yang terstandarisasi. Taruhlah dalam kesuksesan kan, kesuksesan soal uang misalnya, yang bisa diukur dengan metrik net worth, aset, terus kekayaan, seberapa banyak uang yang mereka punya gitu kan. Jadi ada taraf yang dianggap sebagai, bisa disebut sebagai sebuah kesuksesan. Namun dalam hal mencapai kesuksesan itu, apakah karena kerja keras atau karena keberuntungan? Konsep ini masih menggangguku, antara kerja keras atau keberuntungan. Tapi jika kita mendiskreditkan kerja keras hanya karena alasan keberuntungan, itu
bukan jawaban yang benar menurutku jika hanya harus menyalahkan keberuntungan. Seperti di video sebelumnya, orang-orang yang sukses tersebut kemungkinan besar memiliki kemewahan untuk bisa fokus pada suatu bidang, yang mana ya merupakan sebuah keberuntungan. Hal itu terjadi karena mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Jadi ada sebuah konsep yang aku sebut piramida realita. Benar. Ini seperti konsep kapitalisme, yang mana tulang punggung ekonomi adalah orang-orang yang berada di bawah, berada di lapangan, seperti petani, terus kurir yang mendistribusikan ekonomi, yang membuat ekonomi terus berputar di dunia. Hanya mereka akhirnya tidak mendapatkan cukup kekayaan untuk diri mereka sendiri, dan membuat pekerjaan itu makin tidak menggiurkan dan terlihat membosankan, bahkan rendah. Akhirnya generasi baru tidak memiliki ketertarikan untuk melanjutkan pekerjaan itu, dan generasi berikutnya dari keluarga petani terdorong antara entah keinginan dia sendiri atau dorongan orang tuanya yang merasa insecure dengan pekerjaannya, atau karena dorongan sosial yang menganggap pekerjaan itu rendah dan gaji kecil. Jadi tidak semua orang harus sukses mungkin, atau bahkan bisa sukses, karena ada infrastruktur yang mendukung kesuksesan seseorang tersebut. Seolah konsep keberuntungan bahwa dia berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan skill yang tepat. Kan seperti ungkapan privilege, ada 4 privilege di buku apa itu kan. Pertama waktu, terus tempat, skill, dan fisik. Jadi soal keberuntungan secara konsep ini bergantung kepada keberuntungan. Ambil contoh yang sering dijadikan contoh oleh video-video motivasi, Bill Gates, yang kekayaannya mencapai miliaran dolar, dan orang sering mendiskreditkan dia dengan dia berasal dari orang kaya kan, berasal dari keturunan orang kaya, terus kesempatan yang dia dapat untuk mencapai kesuksesan itu dari dukungan orang tuanya. Tapi sebelum dia mencapai kesuksesan itu, dia sudah bekerja keras bertahun-tahun. Microsoft tidak mendapatkan profit, bahkan kehilangan uang. Lalu datang sebuah kesempatan kontrak dengan IBM dan dia menjadi sukses. Dan dari situ ada 2 pertanyaan. Bagaimana dia bisa bertahan dalam perusahaan yang losing money, kehilangan uang? Apa konsep losing money di sini maksudnya? Dan apakah akhirnya hanya tetap soal keberuntungan? Lalu aku teringat sebuah konsep quotes yang selalu di copy paste sama orang lain, yang diasosiasikan sama Seneca. Kalau nggak salah kurang lebih gini:
keberuntungan adalah hal yang terjadi saat kemampuan bertemu dengan kesempatan. Maka dalam hal ini kesempatan bisa dicari dan kemampuan bisa diasah. Jadi keberuntungan bisa diciptakan. Tapi bagaimana cara kita menciptakan sebuah keberuntungan yang berasal dari hal acak? Sebuah kesempatan yang acak, yang gak bisa kita kontrol outputnya. Maka dari hal itu aku menemukan bahwa keberuntungan itu terbagi menjadi dua. Yang satu adalah keberuntungan luck, keberuntungan yang acak. Yang satu adalah fortune. Kalau di bahasa Inggris kan ada fortune yang terjemahannya sama, artinya keberuntungan. Tapi kupikir fortune ini lebih ideal jadi peruntungan, kan ada ungkapan kalau di bahasa Inggris tuh to make a fortune, yang berarti untuk bisa mendapatkan sebuah profit yang besar kurang lebih. Nah, seperti konsep piramida tadi, keberuntungan, fortune, yang dari ungkapan sebelumnya itu idealnya atau harusnya itu menjadi fortune, bukan keberuntungan luck, tapi peruntungan. Soalnya menjadi sebuah kontradiksi jika keberuntungan bisa dikontrol karena keberuntungan datang secara acak, seperti keahlian dan kesempatan. Sedangkan untuk mencapai keahlian itu sendiri, sebelumnya kita pernah bahas bahwa itu juga diperlukan sebuah keberuntungan yang melibatkan tidak sedikit elemen. Harus ada lingkungan yang tepat, feedback tepat, bahkan sampai genetik juga untuk mencapai sebuah keahlian. Dan kesempatan pun sama, lingkungan tepat, waktu tepat. Intinya untuk mencapai sebuah konsep kesuksesan itu sendiri dibutuhkan sebuah hierarki keberuntungan yang saling menopang satu sama lain dan mencapai sebuah kesuksesan, dan tetap kerja keras ya, yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah keberuntungan itu. Dibutuhkan sumber daya, kerja keras, kecerdasan, dan untuk mengkultivasikan compounding effect yang terus terakumulasi mencapai sebuah kesuksesan itu sendiri. Akhirnya, apakah ini soal kerja keras atau keberuntungan? Dan yang mana untuk mencapai kesuksesan itu sendiri diperlukan kerja keras dan juga keberuntungan yang tidak bisa dipisahkan. Dan bahkan jika dimulai dengan kerja keras, dengan aksi, entah kita bisa beruntung atau tidak untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Mungkin jawaban yang lebih deterministik adalah apapun itu, mulai aja dulu.